Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pecinta Al-Quran, para peserta tahsin dan sedulur Gulkar Jatim rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bersama-sama belajar hukum-hukum bacaan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sifat huruf hijaiyah berkenaan dengan sifat istifal. Pada kesempatan sebelumnya kita telah belajar sifat isti'la, dan ini lawanan dari sifat isti'la. Kalau sifat isti'la itu ialah ketika pangkal lidah terangkat. Jadi hurufnya tidak ringan, dalam artian pelafalannya agak berat. Tapi kalau istifal ini lawannya isti'la, jadi pelafalannya ringan, ya. Jadi kalau isti'la itu lidahnya terangkat pangkalnya, tapi kalau istifal itu tidak terangkat. Baik, kita masuki kajian kita tentang sifat istifal. Apa itu istifal, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Istifal, ya, istifal itu sama dengan al-istifal wa al-inkhifat. Al-inkhifat artinya terdampar atau turun. Itu secara bahasa. Secara bahasa. Kemudian secara terminologi, secara istilah ialah al-istifalu wa la yatasa'adu as-saut 'inda an-nutqi biha ila al-hanakil a'la. Istifal ialah tiada terangkatnya suara ke langit-langit atas ketika mengucapkannya. Jadi datar. Adanya suara yang terangkat dikarenakan pangkal lidah. Ya, dikarenakan pangkal lidah terangkat. Bias dari lidah kita itu pangkalnya diangkat ke atas, sehingga suaranya naik ke atas, diarahkan ke atas. Dalam istilah lain, istifal itu inkhifadul lisan ila qa'il fam aw hanakil asfal 'inda nutqi bil harfi. Ialah terdamparnya lidah. Jadi lidahnya itu leluasa ke langit-langit bawah, maksudnya di dasar lisan kita, bukan di langit-langit rongga ketika mengucapkan huruf. Jadi lebih ringkasnya, ketika huruf-huruf istifal ini kita ucapkan, pangkal lidah menurun, bukan dinaikkan. Kemudian huruf menjadi rendah, tipis dan ringan. Jadi pelafalannya lebih gampang, lebih ringan. Sifat isti'la dan istifal ini itu dilihat dari sudut ittijahus saut. Jadi dari arah keluarnya suara. Kalau isti'la itu suaranya berat dikarenakan pangkal lidah naik. Jadi kalau isti'la itu ada kha,
ada shad, ada dod, ada ghain, ada dha, ada dod. Ya, ini kan hurufnya berat-berat. Pangkal lidahnya harus naik. Ya. Kalau istifal itu huruf selain dari isti'la. Jadi kalau isti'la ada 7 hurufnya, kalau istifal ada 21. Jadi sifat huruf dari segi terangkatnya suara, ittijahus syaut. Ya. Hurufnya apa saja? Thabata izzu man yujawwidu harfahu idh salla syaka. Ada tha, ada ba, ada ta, ada ain, ada za, ada mim, ada nun, ada ya, ada jim, ada waw, ada dal, ada ha, ada ra, ada fa, ha, hamzah, ada zal, ada sin, ada lam, ada shin, ada kaf, ada alif. Kita harus tahu nama-nama huruf, bukan bunyinya, tapi nama huruf. Jangan sampai ini hurufnya apa? Hurufnya sa, hurufnya ba, bukan. Tapi sa, ba, ta, ain, za, mim, nun, ya, dan seterusnya. Ya, kalau anak sekarang belajarnya kan metode belajarnya bukan dari hurufnya, tapi langsung kasih syakal harokat, langsung a, ba, ta, tha. Kalau ditanya ini hurufnya apa, mereka tidak tahu. Ye, abata, ngertinya hurufnya a. Jadi itu bunyinya huruf setelah mendapat syakal. Kalau hurufnya alif, ba, ta, tha, jim. Nah, kita harus tahu. Iya. Mim. Mim. Nama hurufnya mim. Mim. Iya. Iya. Jadi kita harus tahu nama hurufnya, bukan bacanya. Iya. Karena anak-anak sekarang itu kadang tidak tahu gitu. Metode belajaran yang baru itu langsung abatasa, aiu, babibu gitu. Kalau ditanya hurufnya apa, tidak tahu kadang. Kadang tidak tahu. Artinya hurufnya apa ya? A. Hurufnya apa? Ba. Keliru. Ya. Hurufnya apa? Alif. Hurufnya apa? Ba. Ta. Ya. Kalau dulu kan kita yang dahulu kala kita pakai alif-alipan. Ya. Alif-alipan. Dulu namanya alif-alipan, padahal alif beneran bukan alif-alipan. G. G. Ya dulu di G. Dulu di eja. Kalau orang Jawa bilang di ejra. Di ejra. Ya. Iya bener. Iya. Ya, kaku betene, kaku tidaknya itu kelincahan itu kan sebenarnya tergantung kelenturan. Iya. Kelenturan itu kan karena kalah dengan kulina, dengan kebiasaan. Iya. Iya. G. Iya. Bukan bener orang dulu, tapi orang dulu lebih lebih apa ya? Kalau sekarang ini butuhnya kan cepet bisa. Iya. Iya. G. Iya. Kalau orang dulu iya. G. Kalau ketukan itu lebih karena eh, untuk belajar menstabilkan. Ada beberapa metode yang pakai ketukan, ada beberapa metode yang justru dilarang pakai ketukan. Ada sekarang itu. Ya. Mengucapkan ya.
Kalau orang dulu lebih ke pondasinya jangan sampai keliru. Begitu. Kalau sekarang butuhnya cepat bisa. Metode-metode itu lebih ke butuhnya praktis, simple, cepat bisa gitu. Kalau orang dulu lebih ke dasar-dasarnya harus kuat dulu. Baik, kita praktikkan dalam eh, pembelajaran makrot ya. Kalau kita masukkan di dalam ayat banyak sekali makrot. Makrot itu tempat keluar, posisi lisan, posisi lisan kita, baik itu bibir, lidah, tenggorokan, nah, itu tempat keluarnya huruf. Iya, lisan itu semua anggota. Iya, ya. Baik, silakan ditirukan bersama-sama dari sesuai urutan yang ada di layar. Ya. Jadi kita ulangi, istifal itu lawan dari isti'la. Kalau isti'la ya. Kalau isti'la pangkal lidah terangkat, kalau istifal itu tidak terangkat. Kalau isti'la pelafalannya berat, kha, ra, sha, do, ta, dha. Kalau istifal ringan dan dia lebih gampang karena tidak harus mengangkat pangkal lidah. Baik, silakan ditirukan bersama-sama. Thithithuba. Sebentar. Thithithubas. Babibubab. Tatitubat. A'i'uba'. Zazizubaz. Mamimubam. Naninuban. Yayiyubay. Jajijubaj. Wawiwubau. Dadidubad. Hahihubah. Radhirubar. Fafifubaf. Hahihubah. Aiuba. Dzadzubaz. Sasisubas. Lalilubal. Shashisubash. Kaki kubak. Aiuba. Ya, itu sifat istifal. Jadi sifat istifal itu berlawanan dengan isti'la. Adanya istifal dan isti'la ini huruf ijaiyah dilihat dari sudut ittijahus saut, dari keluarnya suara yang disebabkan naik dan tidaknya pangkal lidah. Akhirnya terwujudlah sifat isti'la dan juga istifal. Baik, demikian kajian kita tentang hukum-hukum bacaan Al-Quran. Semoga bisa menambah
wawasan kita tentang ke-Al-Qur'anan, khususnya di bidang tajwid, dan semoga bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.